Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, semangat pagi untuk kita semua. Masya Allah. Pertama, kami mengucapkan luar biasa pada para penonton atau follower di Najia TV. Najia TV, ya. Iya. Pada hari ini, pagi ini yang cerah ini, kita kedatangan nih tamu yang luar biasa, jauh-jauh dari Pasaman, ya. Ada Abuya Desman, ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Dengan Pak Sepni, ya, Ustadz Sepni, ya. Dan juga tak lupa nih Pribumi. Kita juga ditemani dengan Pribumi yang luar biasa. Dengan Pak siapa nih? Pak Anang, ya. Pak Anang, beliau seorang pengusaha. Masya Allah. Oke, sebelum kita masuk ke perbincangan kita pagi hari ini terkait tema besar kita ini tentang dunia pendidikan, ya, anak-anak milenial katanya, ya, seperti itu, ya. Sekarang itu lagi ngetrennya anak-anak milenial. Ada apa nih dengan anak-anak milenial sekarang, gitu kan? Apakah ini ada sebuah pengaruh terhadap sebuah kemajuan khususnya negeri kita? Apa sebuah kemunduran? Karena sekarang kita sudah tidak mengenal lagi antar tetangga lagi, ya, antar kampung. Bahkan kita sudah harus mengenal tentang dunia kita secara keseluruhan. Ya, kita sudah tahu orang-orang Afghanistan kayak gimana, orang-orang Amerika kayak gimana, orang-orang Inggris kayak gimana. Khususnya kita akan coba membahas di sini bagaimana nih kita rasanya, apalagi nih sebagai pendatang ini pertama kali, ya, Ustaz, ya. Ya, pertama kali ke sini, ya. Rangkas Bitung, luar biasa. Selamat datang nih, luar biasa, ya, dengan Pak Sepni juga, ya. Asli dari Pasaman. Oke, langsung saja, Ustaz. Ya. Mungkin sedikit prolog mengenai pendidikan milenial dan mungkin yang Ustadz rasakan di sini tuh seperti apa sih dengan melihat ketika datang pertama kali melihat tuh ini kita nih ada tadi sudah melewati di alun-alun Rangkas Bitung, ya, sebagainya ibu kotanya Kabupaten Lebak. Kalau seandainya para follower ataupun penonton tahu tentang Baduy itu, itulah ciri khas menjadi di Kabupaten Lebak. Oke, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, silakan. Ustadz apa Buya, ya, yang enaknya dipanggil, ya? Buya juga jadi. Buya, ya, enggak, Buya. Alhamdulillah, Pak Ikhwan, ya. Pak Ikhwan, Pak Anang, ya, Kesbon. Ya, alhamdulillah ini syukur kita pagi ini yang cerah ini, ya. Kita berada di Rangkas Bitung, ya. Iya, Rangkas Bitung. Ini tempat ini nuansanya kayaknya alami sekali, alami, ya. Ini nama tempatnya apa ini? Ini Horizon Rahayu. Ya, resto juga. Rahayu, Resto dan Resort. Yang berada di Jalan Raya Louis Damar, kilometer 25 RT 7 RW 1. Aweh, Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten, ya, Ustaz. Kabupaten Lebak, Banten, ya. Iya, Ustaz. Ya, ini kami mengucapkan terima kasih dulu sama Pak Ikhwan, Pak Anang, ya kan, sebagai Pribumi Rangkas Bitung lah, ya. Ini kita mau setidaknya kan silaturahmi ini sebenarnya, ya. Silaturahmi sama keluarga di sini. Jauh-jauh kita dari Padang, ya, dari Pasaman, ya. Kebetulan juga kita ada media kita, gitu, ya kan. Oh, gitu. Jadi kita ini dalam rangka kunjungan silaturahmi ke beberapa tempat, ya. Ya, pertama ini kita kebetulan karena dekat dengan bandara ini, ya. Rangkas Bitung ini karena 1 jam, ya, kita berkeluarga. 2 jaman, ya. Ini alhamdulillah, terima kasih kita disambut, ya. Sama-sama. Luar biasa. Ditungguin di bandara lagi kayak tamu agung aja. Luar biasa. Padahal cari-carian. Padahal kita perjuangan. Jadi Terminal 3, ya kan, itu nih naik Citylink, ya. Kita tunggu, alhamdulillah langsung dibawa oleh Pak Anang dan Pak Ikhwan ke sini. Ketemu keluarga, ya. Ini kami memang kali pertama di sini, Bang, ya. Oh, gitu. Kalau dulu mau pernah lewat di Rangkas Bitung, kalau dulu jalan kita ke Padang tuh, saya kan kuliah di Padang dulu, di Jakarta. Itu lewat Lewat pakai bus, ya. Naik bus itu kan lewat Rangkas Bitung, ya, ke Meraknya, ya kan. Betul. Balaraja, ya kan. Balaraja. Ya, jadi kita naik sudah tol, ya. Kalau sekarang kan udah tol ke apa tuh? Lebih enak, lebih praktis. Lebih praktis.
Ya, sekali juga besok kita naik mobil aja dari Padang, ya kan? Bus, lebih mantap ya. Petualangannya lebih mantap. Jadi mungkin setelah ini mungkin kita akan juga ada kunjungan ke beberapa tempat di Jakarta, Panang ya. Pak Ikhwan, ada nemui ustaz-ustaz kita juga. Subhanallah ya. Ziarah silaturahmi, mungkin Ustaz Dr. Erwandi juga. Pernah dengar nama Dr. Erwandi? Kurang begitu apa Ustaz? Beliau itu tamat S3-nya di Riyadh. Masya Allah. Dia itu pakar hukum muamalah kontemporer. Masya Allah. Dia mengarang buku itu, dan nanti kita pengusaha-pengusaha ini seperti Pak Anang ini kita harus tahu buku beliau itu. Karena kan supaya aman muamalah kita ini. Betul. Kan kita kan bisnisnya bukan dunia saja ya kan. Betul. Tapi semua rupiah itu sereputar rupiah pun kita bertanggungjawabkan ya kan. Bertanggungjawabkan nanti. Jadi transaksi bisnis kita itu memang amin. Polanya syariah ya kan. Saya dengar ini udah ada usaha ya Pak Anang ya, Pak Ikhwan ya? Ya, sedang merintis. Mohon doanya. Ya, alhamdulillah. Katanya udah bikin perusahaan ya? Perusahaan. Apa nama perusahaannya? BBS, Bisnis Berkah Sejahtera. PT Bisnis Berkah Sejahtera. Itu untuk apa itu perusahaan Pak? Kita insya Allah kedepannya nanti akan fokus di ekspor ya. Ekspor pertambangan sama perkebunan. Dan memang ini kita baru mengawali, tapi insya Allah ini peluangnya besar. Tinggal kencengin kerja keras sama doa aja. Alhamdulillah. Itu kan mencari ekonomi ya sudut-sudutnya, dan arahan kita memang ekonomi ini kita membangun generasi ini ya kan. Betul. Generasi umat ini, apalagi istilah sekarang seperti Pak Ikhwan katakan tadi itu istilah milenial ya. Nah, remaja milenial. Ya, ini berkaitan dengan pendidikan anak ini ya Pak Ikhwan ya. Kita lihat perkembangan, kita juga kan pelaku pendidikan ini kan. Betul. Pengasuh pondok pesantren juga mengajar di sekolah umum, juga memimpin sekolah umum ya kan. Kalau Pak Anang kan juga punya pondok nih ya kan. Dengarnya ya kan. Ya kita anak-anak milenial ini apa diistilahkan sekarang ini juga ada istilah 4.0 ya. Gitu ya. Itu menuju 6.0 nanti lagi mungkin. Luar biasa. Tantangannya. Kita bincang-bincang tadi sama Pak Anang waktu jalan-jalan pagi tadi ya, di alun-alun Rangkas Bitung ya, di depan dekat kantor Bupati ya. Mutar-mutar sana, ngopi juga, lihat perkembangan. Memang anak-anak sekarang ini luar biasa ya Pak. Kalau dulu itu kita nengok anak kalau yang pakai lipstik itu biasanya orang yang sudah menikah ya. Merhatiin juga ya tadi lewat ya. Tapi tadi atau yang mau menikah. Ya. Kalau sekarang anak-anak SD pun sudah pakai lipstik katanya. Masya Allah. Sudah lebih dewasa atau menurunkan nilai. Inilah tantangan apa ya? Salah satu memang ada sisi positif negatifnya ini ya untuk perkembangan ya. Kita tidak a priori dengan milenial. Betul saja. Karena bagaimanapun perkembangan zaman ini, yang nama kita orang Islam itu harus mengikuti, ya kan? Tidak boleh kita nggak mengikuti, karena ini merasa urusan dunia. Ya kalau urusan dunia ini kita harus nggak boleh gaptek ya, gagal teknologi, nggak boleh gagal teknologi, ya kan? Ya kalau kita lihat memang teknologi ini kalau kita pakai sekarang memudahkan kita untuk belajar, ya kan? Betul. Kalau dulu kita belajar harus ke sekolah, kalau sekarang di rumah aja kita bisa belajar. Ada istilah daring ya kan. Nah, ini anak. Bahkan kuliah pun sekarang itu banyak udah daring ya kan. Nah, online ya kan. Nah, ini. Nah, jadi satu yang harus kita sikapi itu perkembangan anak-anak kita ini yang salah kaprah ini ya. Artinya dengan kemajuan teknologi ini yang online ini, sehingga anak-anak kita ini harus memang filternya itu harus keagamaan ini. Agama ya. Itu jadi pondasi utama ya. Pondasi utama lah ya. Artinya apa? Bagaimana kita mendidik anak-anak kita ini betul-betul paham dia gak gampang menghadapi ini. Betul. Ya kalau kita biarkan mereka hanyut dengan dunianya sendiri, ini seperti ini sekarang ya enggak. Dia nggak peduli dengan tetangga, nggak peduli dengan teman, dia asik dengan dunianya, ya kan? Kalau anak dulu itu kalau kita lihat sering main ke sawah. Ya, betul. Kita kan kita sawah kita ini ya. Masih ingat Pak Ikhwan ya? Betul ya. Ke sawah masih dulu. Merasakan dunia tuh. Berarti sekarang anak nggak kenal sawah ya. Dia kenal main HP. Nanya mau. Jadi begitu ya, mungkin satu sisinya tuh. Kalau kita lihat itu ya, kalau perkembangan mungkin sama ya. Kalau Pak Anang sendiri niat di Rangkas Bitung seperti apa ya untuk anak-anak kita ini? Kalau saya sih niat anak saya itu
supaya jadi anak yang solehah, yang berguna. Kalau kita ngikutin perkembangan zaman itu kan sebenarnya kalau untuk anak sekarang tuh belum bisa lah. Begitu. Karena itu dunia sekarang tuh lebih kejam. Lebih kejam ya? Dunia zaman kita. Salah pergaulan, salah melangkah. Betul, setuju. Patah. Itu aja. Jadi ya sebagai kita inilah dua orang tua ya harus bisa mendampingi, nasehatin anak kita, mendampingi mana yang benar pergaulannya, mana yang salah. Iya. Itu aja Pak Ustadz. Iya, itu harapan orang tua semua ini ya, kita yang orang tua ini ya. Bagaimana betul-betul anak itu kita jadikan anak yang soleh ya. Mendambaan setiap orang tua itu ya. Artinya pendidikan anak itu ya dari dini. Kalau kita lihat konsep pendidikan Islam itu ya pendidikan itu dari dasar, dari bahkan sebelum lahir pun mereka kita ajari dia, ya kan? Dalam rahim ibunya kita sering dengarkan ayat-ayat Quran misalnya, ya kan? Ibu hamil tuh kita kasih yang halal, ya kan? Peduli. Betul. Nah, itu karena umur 4 bulan 120 hari itu kan sudah ditiupkan ruh itu ya kan? Betul. Dan kita sudah bersaksi ya bahwasanya alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini setiap janin yang dalam rahim ibu kita itu Allah telah nyatakan kepada dia, bukankah aku ini ilahmu, Rabbmu? Kita bersaksi, qalu bala syahidna, kami bersaksi bahwa engkau lah Tuhan kami. Jadi itu kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Fa'abawahu yumajjisani au yunasri au maka kedua orang tua lah yang menjadikan anak itu dia itu Nasrani, Yunasini au yumajjisanihi ya, atau dia memajusikannya au Yahudi ya, atau menjadikan dia itu orang Yahudi. Di lingkungan, faktor lingkungan. Kalau kita lihat Bang, faktor Islam itu dari dasar, dari fitrahnya itu. Fitrah untuk bagaimana kita itu memang dari dasar itu dididik ya. Kemudian kita lahir ya kan, kemudian dibesarkan waktu kecil itu dididik ya kan. Bagaimana Islam itu mengajarkan adab. Maka kata para ulama itu al-adabu qoblal ilm, adab itu sebelum ilmu ya kan. Lebih baik adab ya, seperti Imam Malik itu 20 tahun udah belajar adab ya kan. Baru belajar ilmu. Sekarang ini kan adab itu yang nggak kurang ya kan. Betul. Ya. Sopan santun sudah udah lemah ya. Udah lemah. Kalau dulu segan ya kan, nggak ada lagi ya kan. Kalau dulu ketemu guru itu kemana kira-kira? Nunduk gitu ya. Kalau sekarang ya guru itu nggak diacuhkan ya kan. Mungkin bahasanya ya. Bro. Iya. Apalagi panggil guru bro, ya, pergaulan. Tidak ada rasa menghormati. Sebenarnya kalau ini kan sekarang nggak jauh dengan yang namanya teknologi ya Ustaz. Ya, apakah itu menjadi sebuah faktor yang sangat vital sekali gitu terhadap sebuah karakter anak? Kenapa anak tadi kan seperti tadi kurang sopan gitu kan? Apakah itu menjadi salah satu faktor gitu? Sebab karena teknologi itu ya? Iya, karena teknologi itu. Ya memang teknologi itu ibarat dua mata pisau. Dua mata pisau. Artinya kita tidak memungkiri bahwasanya teknologi itu ya membuat kita, peradaban manusia sekarang hari ini itu memang sudah mulai luar biasa kemajuannya ya kan. Betul. Seperti contoh informasi ya kan, adanya apa yang terjadi di belahan dunia sana sekarang sudah kita lihat di genggaman HP kita ya kan. Oh, dulu kita harus nenteng-nenteng komputer ya besar ya kan. Atau dulu kita pakai telepon itu harus jauh ya, nelpon ya kan. Ada dulu namanya itu tut ya. Telepon apa itu? Apa ya, TUT itu ya, tut ya. Tunggu itu ya. Susah ya kan. Kalau sekarang komunikasi lebih gampang. Nah, jadi ada sisi positif dan negatifnya ya kan? Bagaimana kita dalam sisi positif itu mampu menyerap ilmu pengetahuan ya kan. Kalau di dunia pendidikan ya dengan adanya kemajuan ini sangat memudahkan tugas-tugas ya kan. Mahasiswa ya kan mulai 1, 2, 3 itu sangat mudah untuk mengakses informasi karena di sekeliling kita ini kan informasi semua sekarang ya kan. Betul. Tapi satu sisinya lagi adalah ya kan tidak kan sudah menjadi rahasia umum lah ya.
sekali klik aja kita sudah terbuka luas ya kan. Apa yang mau diminta ada. Betul. Ada istilah alang koda ya. Apa lo minta gua ada. Luar biasa ya. Jadi sekarang ini gimana anak itu betul-betul kita bentuk mentalnya itu memang prinsipnya akidah itu ya kan. Akidah ya. Kembali lagi pada akidah ya. Keyakinan dia itu kepada Allah ya kan, kepada Tuhannya. Jadi dia harus memanfaatkan teknologi itu betul-betul berguna dan berguna. Bukan untuk sisi negatifnya kan. Berarti harus ada filternya. Iya betul. Kalau dari filternya, betul. Ya filternya itu ya agama, ya kan? Agama ya. Betul. Kalaulah tidak dengan agama kita didik, ya kan? Hari ini memang kalau kita kaji di sekolah-sekolah umum kita itu kan jam agama itu kan terbatas. Kalau di sekolah umum itu ya 3 jam seminggu, ya kan? Dan itu pun masih kurang ya. Masih kurang. Kalau di pondok-pondok ya oke, ya kan? Pondok-pondok madrasah, ya. Nah, tapi kita sebagai orang tua tentu tidak istilahnya hanyut dengan ini yang permasalahan yang ini aja yang minim. Tapi bagaimana orang tua betul-betul kan pendidikan itu lingkungannya ada 3 ya kan. Ada di lingkungan formal seperti di sekolah itu kan lingkungan formal. Ya, ada formal, ada non formal, ya kan. Ada informal. Nah, bagaimana dia masyarakat ya kan. Kita adakan juga majelis taklim, pendidikan, ya kan, kemudian juga wirid, kemudian di rumah tangga juga kita berikan asuhan, ya kan. Nah, jadi sekarang ini kan orang tua itu yang tidak peduli lagi dengan anak-anaknya itu, ya kan. Anaknya mau pulang malam, ya kan, mau tengah malam, dengan siapa bergaul kan nggak diperhatikan. Bahaya juga ya. Itu bahayanya kan. Apalagi kalau seandainya udah orang tuanya super sibuk ya Ustaz ya. Ya betul. Untuk membagi waktu pun mungkin susah ya ketemu. Ketemu orang tua susah ya. Apalagi di kota ini ya, kota-kota ini ya. Berangkat pagi jam 5 ya. Anaknya dari rumah. Pulang jam berapa? Malam jam 7. Jam 10. Nggak ketemu sama anak. Besok pagi lagi berangkat. Ah itu ya kan. Luar biasa ya. Jadi anak dengan anak, orang tua dengan orang tua, maksudnya punya apa sendiri-sendiri ya kan. Nah, jadi dengan momentumnya sedikit ini kita memang Rasulullah kan memberi konsep itu. Muru auladakum wahum sab'u sanah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintahlah anakmu itu sholat yang mereka itu berumur 7 tahun. Ya 7 tahun. Ya 7 tahun itu kita sudah memerintahkan anak kita untuk sholat. Ya berarti ini kan penekanan dari Rasulullah ya kan, bagaimana kita itu betul-betul memperhatikan anak kita itu dari kecil itu sudah kita didik dengan agama, terutama perintah sholat ya kan. Nah, jadi anak kita ajari sholat, kita ajari bagaimana dia kemudian dia harus pandai sholat ya kan. Kalau kita tidak peduli gimana? Ada itu anak di umur sudah tamat SMA nggak pandai sholat ya kan. Banyak ya. Insyaallah. Berarti miris sekali lah. Sangat miris sekali. Banyak itu. Dan kata Rasulullah wadribuhum wahum abna'us asyarah. Dan pukul mereka yang sudah berumur 10 tahun. Lebih tegas lagi ya, bukan pukulnya pukul mendidik maksudnya ya. Nah, itu apa? Tegas bagaimana memang agama kita ini yang membimbing anak-anak kita ini dari dasar itu. Nah, jadi kita lihat pada konsep long life education itu pendidikan seumur hidup, ya kan, tul hayah. Jadi betul-betul diberikan penguatan agama, akidah terutama ya, akidah tauhid ya dari dasar. Walaupun mereka di sekolah umum, tapi kalau diberikan ilmu akidah, ilmu tauhid yang kuat, insya Allah mereka gampang lagi dalam peradaban dunia sekarang ini ya. Betul. Berarti menjadi pondasi dasar itu emang harus diawali dari keluarga ya, ya. Seperti itu yang paling penting ya. Nah, kan Rasulullah katakan dalam Quran kan itu dalam surah At-Tahrim itu kan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, itu. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, bagaimana kita memilih diri kita? Ya kalau kita seperti Pak Anang katakan tadi, anak kita ingin soleh, kita harus soleh. Ya, orang tua harus soleh ya kan, mensolehkan diri.
kita nyuruh anak kita sholat sementara kita enggak sholat. Nah, ini kan benar-benar juga di mana ya kan? Betul. Ya kan? Sepakat. Ya, sepakat ya. Itu. Ngedoain jadi Allah jadikan anak yang soleh, bapaknya nggak soleh. Nah, itu solehkan diri. Ganti namanya jadi bapak soleh gitu ya. Nah, jadi kalau lihat kan kampung kita ini kan tersusun dari rumah tangga yang kecil kan. Betul. Satu rumah dengan rumah tangga itu kan menjadi sebuah kampung. Satu kampung melahirkan sebuah desa, satu desa melahirkan kecamatan, kecamatan melahirkan kabupaten, kabupaten melahirkan sebuah provinsi dan melahirkan sebuah negara. Kan tersusun dari rumah tangga. Nah, bagaimana konsep kita itu setiap rumah tangga itu betul-betul memperhatikan pendidikan anak ini. Betul. Kalau baik sebuah rumah tangga, maka dalam kaidah pendidikan itu ada ya madrasatul ula lil abna. Ibu adalah madrasah yang pertama bagi anak-anak. Betul, sepakat. Maka calon istri itu ya harus dipilih ya kan? Maka mencari pasangan itu ya cari pasangan yang solehah ya kan? Maka fasbar bizatidin taribat yadak kata Rasulullah. Maka pilihlah yang kuat agamanya. Maka itu akan beruntung kamu kata Rasulullah. Maka ibu, maka lahirnya tokoh-tokoh nasional ya kan, tokoh pahlawan bangsa kita ini, siapa yang didik mereka? Kan ibu-ibu mereka. Buya Hamka misalnya diasuh oleh ibunya di Meninjau ya kan, kampung kita itu Meninjau ya kan. Muhammad Nasir kan diasuh ya, Yamin itu Soekarno, siapa yang ngasuhnya? Apalagi ulama salaf itu dulu. Maka ibu ya, maka ini panjang kajian sebetulnya ya. Karena setelah membahas kitab Tarbiyatul Aulad itu mulai dari dasar itu, membahas di Najiyah TV ini bagaimana pendidikan anak dari ini. Jadi seorang pemuda yang mau menikah itu ya konsepnya harus jelas. Bagaimana dia membawa rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang betul-betul sakinah mawaddah warahmah itu di bawah tuntunan agama. Sekarang kan enggak itu ya. Penting cantiknya ya kan. Yang pasti untuk di selfie cukup gitu kan. Di bawah kondangan cukup juga. Bukan lihat hatinya ya. Luar biasa sekarang. Serba cukup ya. Kaya ya. Gitu. Keturunannya itu. Oke. Sebetulnya konsep Islam itu sudah dari dasar Rasulullah. Siap. Gitu. Ustaz Desman, Pak Sepni dan Pak Anang yang luar biasa memberikan inspirasi pada pagi hari ini. Kesimpulan yang bisa kita tarik, pelajaran yang kita tarik hasil obrolan kita pagi hari ini yang ditemani dengan pisang goreng kopinya, intinya bahwa pendidikan ini menjadi hal terpenting buat kita untuk membentuk karakter. Dimulailah pendidikan itu dari rumah terlebih dahulu, dan salah satu menjadi poin adalah dari seorang ibu yang bisa memberikan pendidikan karakter buat anaknya. Begitupun juga dengan yang di sekolah. Sekolah itu bukan hanya sekedar dapat ilmu, sudah beres, pulang. Itu akan tapi bagaimana sekolah ini menjadi rumah kedua. Yang namanya rumah kedua, pasti yang namanya proses pendidikan, proses transfer karakter dan segala macam itu ada di sana. Dan terkait dengan teknologi, hal yang terpenting buat orang tua adalah bagaimana memfilter. Memfilter itu adalah menempatkan, mengarahkan mana yang selayaknya untuk ditonton dan tidaknya seperti itu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Terus simak di Najiyah TV-nya. Jangan lupa diklik ya, dan ya silakan diviralkan gitu kan. Jangan lupa kunjungi tempat kita. Ya, dan jangan lupa untuk kunjungi ya yang nanti sempat main ke Lebak tuh, Kabupaten Lebak Banten, Rangkas Bitung. Jangan lupa bisa kalau seandainya mau penginapan ataupun mau nongkrong-nongkrong kayak gini, boleh kita kunjungi ke Raya Resto dan Resort yang berada di Jalan Raya Widamar, kilometer 25, RT 7 RW 1, Aweh, Kalangannya, Lebak, Banten. View-nya Masya Allah. Nah, view-nya luar biasa. Enak lah pokoknya mah. Oke, terima kasih. Hatur nuhun kasadayana. Jangan pernah sibuk untuk nonton kita semua. Terima kasih. Jazakallahu khairan kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh.